Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sehat, salam semangat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan pada pagi hari ini sub materi kita adalah Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, melalui proses pembelajaran ini, kita diharapkan bisa semakin memahami dan juga bisa merefleksikan bagaimana misteri panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Sehingga kita bisa menemukan kemantapan, kemudian keyakinan untuk menjalani hidup kita dalam hidup sehari-hari. Dan melalui materi kita pada pagi hari ini, kita juga diajak untuk terdorong, mengembangkan dan mewujudkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tahu ya anak-anak bahwa sebenarnya Yesus bisa melakukan karyanya sendirian. Tetapi kenapa Yesus masih memanggil murid-muridnya? Nah, kita akan bersama-sama mencari tahu kira-kira mengapa dan apa tujuan Yesus memanggil murid-muridnya. Dan hari ini kita akan belajar bersama untuk mendalami materi Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, kita tahu bahwa Yesus tidak melaksanakan karyanya seorang diri, tetapi di dalam karyanya Yesus ingin melibatkan manusia. Yesus ingin manusia juga turut serta. Oleh karena itu, Yesus memanggil beberapa orang untuk menjadi murid-muridnya. Di dalam kitab suci, kita pasti pernah mendengar 12 murid Yesus atau ke-12 rasul yang terdiri dari beberapa murid, yakni Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan juga Yudas Iskariot. Nah, kira-kira mengapa Yesus memanggil para murid? Yesus memanggil para murid untuk menjadi partner dalam tugas pewartaannya. Partner itu apa ya, Bu? Jadi partner itu seperti rekan kerja, sahabat, teman, orang yang memiliki visi atau tujuan yang sama, yakni untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Maka Yesus memanggil para murid untuk menjadi rekan kerjanya, untuk menjadi partnernya dalam mewartakan karya kerajaan Allah. Maka kita bisa menemukan apa tujuan Yesus memanggil murid-muridnya. Tujuan Yesus memanggil murid-muridnya agar manusia ikut ambil bagian dalam tugas dan karya perutusan Yesus di dunia. Yaitu dengan manusia menanggapi panggilannya untuk turut serta mewartakan kabar sukacita dan kabar keselamatan kerajaan Allah. Jadi anak-anak, yang dimaksud murid-muridnya ini bukan hanya ke-12 murid, tetapi semua orang. Karena Yesus menghendaki supaya semua orang, semua umat manusia menjadi murid-murid Yesus, supaya mereka turut serta dalam karya perutusan Yesus di dunia ini. Sehingga Yesus tidak sendirian melaksanakan karyanya, tetapi juga dibantu oleh kita, oleh manusia yang disebut sebagai murid-murid Yesus. Nah, tentu untuk mengikuti Yesus juga ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, menyangkal diri. Kira-kira apa sih, Bu, menyangkal diri? Ya, menyangkal diri itu berarti kita menanggalkan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu kita, berkaitan dengan keinginan daging. Contohnya,
kita menanggalkan rasa keegoisan kita, kemudian kita menanggalkan rasa iri hati kita, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, hendaknya kita bisa menanggalkan itu semua, sehingga kita bisa memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Kemudian yang kedua, tentu kita harus mau untuk mengikuti Yesus tanpa paksaan. Semuanya harus lahir dari ketulusan hati kita, keinginan kita, tanpa paksaan dari siapapun. Dengan mengikuti Yesus berarti kita mau hidup di dalam firman Yesus, kita mau meneladan cara hidup Yesus dengan berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya, sebagai bentuk perwujudan kerajaan Allah, atau mewujudkan karya-karya Yesus di dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, memanggul salibnya. Nah, memanggul salibnya ini bukan berarti kita memanggul salib yang terbuat dari kayu, yang besar, berat, dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi memanggul salib berarti kita ikut menanggung atau memanggul tanggung jawab untuk mewujudkan kerajaan Allah, untuk turut serta mengikuti karya-karya Allah di dunia ini. Kita juga diajak untuk tidak takut memberi kesaksian tentang pengalaman iman kita di dalam hidup kita sehari-hari. Kita berani untuk mengorbankan diri kita demi orang lain, sama seperti Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia. Nah, untuk menjadi murid-murid Yesus juga ada sikap yang dituntut untuk menjadi murid Yesus. Sikap yang pertama adalah mereka datang kepada Yesus, sama seperti kita yang datang kepada Yesus untuk berdoa, untuk ikut ekaristi, untuk ikut ibadat sabda, kemudian ikut pendalaman iman, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita, pujian kita, dan harapan kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita diajak untuk melihat dengan akal budi kita, supaya kita bisa memahami Yesus dan maksud panggilan Yesus. Maksud panggilan Yesus seperti apa di dalam hidup kita, hendaknya kita bisa memahami, kita bisa semakin terpanggil untuk menerima panggilan Yesus, untuk menanggapi panggilan Yesus dengan baik, bukan untuk menolak maksud panggilan Yesus. Kemudian yang ketiga, para murid perlu tinggal bersama dengan Yesus. Kenapa toh Bu, kok para murid harus tinggal bersama dengan Yesus? Itu berarti harus serumah ya, begitu. Bukan begitu ya. Jadi, para murid perlu tinggal bersama Yesus artinya mereka sama seperti kita. Yesus tinggal di dalam hati kita, dan juga kita memberikan hati kita atau menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Yesus. Kenapa? Supaya kita bisa semakin mengenal dan menjalin hubungan pribadi secara mendalam dengan Yesus. Kita bisa membangun relasi yang jauh lebih baik pada Yesus, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, dari cerita kitab suci, kita bisa menemukan beberapa reaksi murid Yesus dalam menanggapi panggilan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Kira-kira apa saja reaksi murid-murid Yesus dalam menanggapi panggilan Tuhan? Yang pertama, ada yang menanggapinya secara spontan, tidak memiliki rasa ragu sedikit pun untuk mengikuti Yesus. Ini bisa terlihat dalam diri Simon Petrus dan Andreas. Mereka adalah penjala ikan. Ketika Yesus sedang berjalan di Galilea, Yesus melihat ada dua orang bersaudara, yakni Simon Petrus dan Andreas. Mereka sedang menjala ikan. Tiba-tiba Yesus datang mendekati mereka dan berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun segera meninggalkan jala mereka di danau itu, lalu mengikuti Yesus. Hal ini juga terlihat dalam diri Yakobus dan juga Yohanes. Mereka langsung membereskan jala di dalam perahu mereka, dan mereka meninggalkan perahunya serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa ragu sedikit pun untuk mengikuti Yesus. Maka tanggapan atau reaksi mereka ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya, mereka langsung mengiyakan. Mereka menjawab iya, dan mereka langsung pergi mengikuti Yesus. Nah, yang kedua, reaksi murid Yesus dalam menanggapi panggilan Yesus, ada yang ingin mengikuti Yesus tetapi masih ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusannya sendiri. Ini terlihat ketika Yesus meminta seorang murid, tetapi mereka justru tidak langsung mengiyakan, tidak langsung menjawab iya dengan spontan, tetapi justru meminta izin kepada Yesus untuk mengurus urusan pribadinya dulu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka masih ragu-ragu untuk menanggapi panggilan Tuhan. Nah, anak-anak, kita sendiri tahu bahwa para murid yang dipanggil itu bukanlah orang-orang yang kaya, bukan pengusaha, bukan para pejabat, bukan para penguasa, dan lain sebagainya. Tetapi justru Yesus memanggil para murid yang berasal dari latar belakang sebagai nelayan, kemudian orang yang sederhana, bahkan orang yang dianggap berdosa. Siapa orang yang dianggap berdosa kemudian dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya? Ya, itu adalah Matius, si pemungut cukai. Dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Tetapi Yesus tetap memilih Matius untuk menjadi muridnya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita diajak untuk melihat tanggung jawab menjadi murid Yesus itu kira-kira apa saja ya? Yang pertama, ikut ambil bagian dalam kehidupan Yesus sendiri, yakni ikut merasakan suka dan duka, kemudian penderitaan maupun juga kesengsaraan Yesus. Kemudian cara kita untuk ambil bagian dalam kehidupan Yesus itu kira-kira dengan apa ya? Yakni dengan menyambut Ekaristi. Sebab dengan menyambut Ekaristi berarti kita menyambut tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, melalui Ekaristi itu Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Kemudian yang kedua, mengambil bagian dalam ketiga misi Yesus, yakni sebagai imam, nabi, dan juga raja. Kira-kira misi sebagai imam itu seperti apa ya, Bu? Nah, ketika kita kecil, kita sudah menerima sakramen baptis, atau mungkin di antara kalian ada juga yang dibaptis ketika kalian sudah lumayan besar, bisa disebut sebagai baptis dewasa, begitu ya. Dan mungkin sekarang kalian juga ada yang sudah menerima sakramen Ekaristi atau komuni pertama. Jadi kalian ketika Ekaristi boleh menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, melalui keterlibatan kita di dalam sakramen-sakramen ini merupakan perwujudan nyata kita menjalankan misi imamat, juga bersama dengan umat yang lain yang telah menerima sakramen-sakramen yang sama. Nah, kemudian sebagai nabi itu seperti apa ya, Bu? Misi sebagai nabi yakni dengan berpegang teguh pada iman kita. Kemudian kita memperdalam iman kita dan kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian untuk misi yang terakhir adalah misi sebagai raja.
Sebagai raja itu bukan berarti kita memakai mahkota dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi kita berkarya untuk melayani sesama, terutama mereka yang miskin, lemah, tersingkir, dan juga difabel. Nah, bentuk perwujudan itu adalah misi kita sebagai raja. Karena Yesus juga sebagai raja memberikan teladan kepada kita, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya kepada banyak orang. Nah, biasanya raja itu diharapkan bisa membawa kesejahteraan dan juga keadilan. Nah, itulah misi yang harus kita jalankan sebagai murid Yesus. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan atau mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan dalam hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga, berani menjadi saksi Kristus dan mewartakan kabar sukacita Allah. Berani menjadi saksi berarti kita tidak takut untuk mewartakan kabar sukacita Yesus. Kita tidak takut untuk mengungkapkan pengalaman iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita berani untuk men-sharingkan, untuk berbagi pengalaman iman kita yang telah kita alami di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristiani. Jadi, itulah yang mau Ibu Emil sampaikan melalui materi ini. Materi tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Bu Emil berharap supaya kalian juga bisa untuk semakin menyadari misteri panggilan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Kalian berani untuk menjawab iya untuk panggilan Tuhan. Tidak hanya sebagai pastor ya panggilan itu, tetapi juga sebagai apa saja. Mungkin ketika kalian ada di gereja, kemudian kalian tiba-tiba diminta untuk menjadi misdinar. Kalian berani untuk iya, saya mau. Kemudian kalian menjadi putra-putri altar dan lain sebagainya. Dan juga ketika kalian diminta untuk memimpin doa, kalian berani untuk memimpin doa tanpa takut dan tanpa ragu-ragu. Nah, oke anak-anak, sekian materi tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi pada materi kita selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.